Perkenalkan, nama saya Sancia Putri Az-Zahra dengan NIM 11930300088. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3 kelas B. Saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai salah satu sub pembahasan dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Sistem pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 3 klasifikasi dalam urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, di mana dalam hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren, di mana dalam hal ini ada pembagian antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota atau kabupaten. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan umum, di mana dalam hal ini menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah asas desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Desentralisasi merupakan pelepasan dari pusat atau penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan desentralisasi dapat menimbulkan daerah otonom atau otonomi daerah, di mana dalam hal ini berada di luar tingkatan organisasi pemerintah pusat. Selanjutnya, terdapat setidaknya 3 hakikat dasar yang mendorong diberlakukannya desentralisasi. Yang pertama, diharapkannya berada perkembangan dari unit atau satuan yang lebih rendah dengan adanya desentralisasi. Yang kedua, mengurangi ketimpangan kewenangan dengan pemerintah pusat, dan yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengambil keputusan di daerahnya masing-masing. Otonomi merupakan hak dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mandiri, sehingga otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang maupun kewajiban suatu daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dapat memberikan peluang pada setiap daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Adapun dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia beralaskan pada 3 hal, yaitu otonomi yang nyata. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan melaksanakan kewenangan secara nyata. Dan yang kedua yaitu otonomi yang luas. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas terkecuali pada bidang-bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan selanjutnya, otonomi yang bertanggung jawab. Sebagai bentuk perwujudan dari hal ini yaitu peningkatan fasilitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktek nyatanya di lapangan, desentralisasi kerap dipermainkan oleh elit politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sehingga desentralisasi di Indonesia belum benar-benar terrealisasikan dengan baik. Desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melainkan masyarakat juga ikut dilibatkan di dalamnya. Begitu banyak persoalan yang muncul seiring dengan meluasnya keinginan pemerintah dalam menikmati manisnya kekuasaan, sehingga menimbulkan konflik antar daerah. Salah satu bentuk kegagalan dalam desentralisasi dan otonomi daerah ini mengacu pada ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kondisi ini telah memberikan ruang gerak pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, seperti misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme, politik uang, suap, dan gratifikasi.
Maka dari itu diperlukan adanya perbaikan sistem maupun produk hukum agar kedepannya sistem pemerintahan daerah ini dapat terrealisasikan dengan baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi sub pembahasan dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Terima kasih.